Dokter Agni, boleh tahu dok, praktek di Bekasinya dari tahun berapa dok? Dari tahun 2013. 2013. Dari tahun 2013. Ketemu KF-nya di tahun berapa? Nah gini, saya itu kan health addict ya sebenarnya dari remaja gitu. Waduh. Ya saya 4 sehat 5 sempurna. Banget dong. banget. Ya. Itu tuh aku suka ketemu gitu dok. Rata-rata dengan orang ya yang selalu aku tuh healthy banget. Ya benar ya dok. Pasti akan dicari. Di mana titik kesehatan, di mana sumber ilmu kesehatan, selalu gitu ya dok ya. Dan selalu susu. Nah, ini dia. Dan tepat sekali hari ini Dokter Agni kita undang sebagai narasumber. Oke dok, jadi ketemu KF-nya di tahun? Jadi gini, saya kan ya health addict gitu ya. Okay. Terus saya merasa sehat. Begitu saya pendidikan spesialis, saya mengalami berbagai masalah kesehatan. Nah itu. Dokter kok mengalami masalah kesehatan? Nah terus saya mulai mencari-cari ya. Tadinya saya saya ke dokter seperti biasa, terus mendapatkan obat-obatan seperti biasa. Saya dulu didiagnosa multiple sclerosis. Jadi saya itu divonis lumpuh sebenarnya seumur hidup dari tahun 2014. Oke, 2013 praktek di Bekasi, 2014 multiple sclerosis. Iya betul. Jadi saya saya kalau bangun tidur pagi hari itu tiba-tiba mata saya sebelah kanan itu juling ke kanan gitu, juling entah kemana ya. Terus tangan sebelah kanan itu tidak bisa digerakkan. Terus bolak-balik saya dibawa ke rumah sakit, katanya TIA, transient ischemic attack gitu ya. Terus kita cari-cari terus tuh penyakitnya dari mana. Diperiksa gula darah saya bagus, kan karena saya health addict lah gitu ya, saya masih olahraga gitu. Kolesterol saya baik gitu, nggak ada masalah metabolik, nggak ada sindroma metabolik. Tapi dari mana gitu. Nah, terus di CT scan lah, di MRI lah, di MRA lah, semua pemeriksaan itu dilakukan gitu. Akhirnya dapat satu penyakit gitu ya. Ini autoimun, ini multiple sclerosis. Oke. Saya ke dokter, terus saya tidak merasa ada perbaikan. Akhirnya saya cari di dunia maya. Di dunia maya ketemulah Mas Tio itu tahun 2015. Saya sih berusaha untuk mengurangi karbo ya, berusaha. Sampai sekarang saya pun masih berusaha. Tapi yang saya lakukan dengan rutin itu adalah intermittent fasting. Jadi saya berhenti makan jam 6 sore, saya mulai makan itu jam 10 pagi. Seperti itu saya konsisten aja ya. Jadi mungkin kekonsistenan saya ini bisa membantu saya. Dan satu lagi masalah tidur. Jadi biasanya saya tidur jam 12 malam, saya mengganti jam praktek saya sehingga saya bisa di rumah jam 6 sore. Nah, itu sangat-sangat membantu. Saya juga menghindari makanan yang cepat sekali menjadi gula ya, seperti terigu, coklat, bahkan gula itu saya hindari. Walaupun saya terus terang aja sampai detik ini masih makan nasi ya. Cuman saya nggak bisa karena apa? Karena kalau saya nggak makan nasi, saya akan craving ya. Saya belum bisa melepas karbo untuk saat ini. Tapi saya tertolong dengan hiperbarik sebenarnya. Ya, jadi alhamdulillah gula darah puasa saya di angka 50-60 ya, 60 lah rata-rata, dan gula darah sewaktu saya di angka 74. Dengan saya konsisten intermittent fasting, menjaga tidur, olahraga semampu saya, dan saya hiperbarik, saya konsisten di itu aja ya. Jadi sebenarnya saya di sini diajak oleh Mbak Nela untuk berbicara tentang bagaimana ketofastosis lifestyle dan hiperbarik itu akan menuntaskan ikhtiar sehat bagi kita semua gitu. Ketofastosis lifestyle itu brilian sekali ya, udah saya pelajari. Jadi bagaimana kita kembali menjadi manusia. Jadi kita kan bukan manusia modern sebenarnya. Kita itu diciptakan untuk bergerak, berburu, mencari makan, bersosialisasi, tidurlah gitu ya. Sesuai dengan pilar-pilar yang dijabarkan oleh Mas Tio dengan sangat-sangat baik. Mas Tio itu ilmu fisiologi dan patofisiologinya luar biasa dan hafal.
Saya juga heran ya kok bisa gitu ya. Sama dok itu dok. Saya berusaha menghafal seperti Mas Tio, belum bisa gitu. Saya belajar banyak hal, saya juga alhamdulillah terakhir dimasukkan ke metabolic conditioning seperti itu di grup Mas Tio. Terus kemarin di Samara kita berbicara tentang kanker. Kanker kalau dari kacamata dunia medis konvensional itu kan genetik ya. Tapi sebenarnya kanker itu bukan genetik, itu metabolik. Metabolik itu sama halnya seperti diabetes. Ya, jadi ada yang namanya sindroma metabolik. Kalau di dunia medis yang kita periksa itu kan gula darah puasa, profil lipid yang kolesterol total, LDL, HDL, trigliserid, lingkar pinggang, fatty liver, hipertensi, itu kan bagian dari cara kita mendeteksi sindroma metabolik ya. Dan ternyata 70% dari warga dunia itu sudah sindroma metabolik. 70% ya dok? 70% ya. Tidak memandang umur ya. Jadi tidak memandang keturunan dan tidak memandang umur. Karena apa? Karena lifestyle tadi ya. Karena kita sudah kita sudah tidak lagi menjadi manusia seperti halnya manusia yang diciptakan di awal-awal dulu. Manusia yang bergerak, manusia yang mencari makan, manusia yang berburu gitu ya. Kita sudah berubah. Kita sekarang diburu-buru oleh makan ya. Dan kita diburu-buru oleh target. Jadi kita lebih banyak stres di pikiran dan kita tidak banyak bergerak ya. Seharusnya kita lebih banyak bergerak dan begitu target kita tercapai, stresornya selesai. Tapi kan yang terjadi sekarang, stresornya berjalan terus tuh. Kita tidak bergerak, tapi stresor berjalan terus. Ya, kita mengalami berbagai macam hal, termasuk kekurangan tidur. Ya. Oke, jadi sebagian besar kita sebenarnya sudah sindroma metabolik. Dan sindroma metabolik itu yang saya bilang tadi tidak hanya diabetes. Diabetes beserta komplikasinya ya. Komplikasi diabetes itu ada yang namanya mikroangiopati, ada yang namanya makroangiopati. Kalau mikroangiopati itu kayak retinopati ya, buta gitu ya. Terus ada yang namanya nefropati, kebocoran ginjal. Terus ada yang namanya neuropati yang kesemutan pada penderita diabetes. Terus ada juga yang namanya makroangiopati itu pembuluh darah besar yang tersumbat. Jadi seperti stroke dan serangan jantung. Tapi ada satu lagi yang masuk dalam sindroma metabolik, yaitu cancer. Cancer is a metabolic disease. Ya. Jadi yang saat ini yang masih meneliti tentang cancer sebagai penyakit metabolik itu adalah Prof. Seyfried dan timnya. Ya. Jadi waktu acara Samara kemarin, saya dengan Mas Tio, kita berbicara kanker kita pandang dari kacamata metabolik. Jadi dari kaca metabolik yang dibutuhkan sel itu apa? Ya iya, nutrisi iya. Nutrisi iya, nutrisi yang bagaimana, dan oksigen. Jadi kalau kita bicara tentang metabolik itu harus terpenuhi. Nutrisinya terpenuhi, nutrisi yang tepat, dan oksigennya terpenuhi juga. Nah di sini saya melihat bahwa kolaborasi antara ketofastosis lifestyle dengan hiperbarik itu akan menghasilkan manusia-manusia Aquaman, Superman ya kalau saya bilang ya. Bukan mutan. Jadi mutan itu tidak pernah menghasilkan makhluk yang sehat, tidak. Ya, jadi kita tuh udah sempurna sebenarnya. Semua obat itu ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita memunculkan obat itu, membuat tubuh ini menjadi obat buat diri kita, ya. Caranya ya dengan pola makan, dengan pola tidur lah, dan dengan oksigen yang mencukupi, ya. Bila tubuh sudah mendapatkan hak-haknya, maka tubuh akan membereskan sendiri itu masalahnya. Mau gula, mau lesi-lesi pasca stroke, bahkan autoimun, ya sebenarnya itu semua bisa membaik, bahkan kanker ya. Yang menarik itu kemarin, saya tentang hipoksia inducible factor. Jadi setiap sel-sel kita itu mampu untuk menghasilkan namanya hipoksia inducible factor. Tapi kalau selagi
kita kecukupan oksigen, sel-sel kita kecukupan oksigen, maka hipoksia inducible faktor itu kan akan degradasi oleh oksigen, ya. Kalau seandainya terjadi stabilisasi hipoksia inducible faktor, maka sel itu akan berubah. Dia akan memicu dia akan menjadi faktor transkripsi agar terjadi sel itu menjadi glikolisis ya, dia akan rakus terhadap gula dan dia akan terbentuk pembuluh darah baru dan dia akan kehilangan diferensiasi ya. Jadi Mas Tio sampaikan, apa sih yang ditakutkan dari kanker? Ditanya satu-satu. Apa? Yang ditakutkan apa? Ada yang bilang mati lah, ada yang bilang benjolan lah, tapi sebenarnya apa sih yang paling ditakutkan? Yang paling ditakutkan dari sel kanker itu adalah pertumbuhan yang cepat dan liar dan kehilangan batas-batas dan kehilangan identitas. Itu yang ditakutkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena stabilisasi dari hipoksia inducible faktor tadi. Ya, apa yang membuat terjadinya stabilisasi dari hipoksia inducible faktor tadi? Yang membuat itu ya jelas kekurangan oksigen nomor 1. Tapi bukan hanya masalah oksigen. Jadi kalau pasien saya kasih hiperbarik, tercukupkan oksigennya, apakah terus kemudian selesai masalahnya? Ternyata tidak. Ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan stabilisasi hipoksia inducible faktor tadi. Termasuk nutrisi ya, termasuk nutrisi. High karbo, high glucose itu juga akan memicu stabilisasi dari hipoksia inducible faktor. Stres ya, kekurangan tidur ya. Dan hal-hal lain yang mungkin Mas Tio itu bisa menjelaskan dengan sangat presisi ya kalau saya bilang ya. Step-stepnya jelas itu sampai ke situ. Jadi intinya sel-sel kita itu kan DNA-nya sama ya. Ada yang menjadi sel mata, ada yang menjadi sel ginjal, ada yang menjadi sel kulit dan lain sebagainya. Mereka berdiferensiasi ya. Jadi ini namanya cellular identity ya. Kalau kita dewasa dan kita mau tetap young, forever young, kita harus mempertahankan cellular identity. Jadi jangan sampai sel-sel kita itu kehilangan identitas selulernya. Yang sel mata tetap berlaku sebagai sel mata, yang sel kulit berlaku sebagai sel kulit, dan lain sebagainya. Jangan memberikan sinyal yang salah. Oke? Jadi sinyal-sinyal yang benar yang dibutuhkan oleh tubuh dan itu ada kok di ketofastosis lifestyle. Dari bangun tidur sampai bangun tidur berikutnya, kita harus mengikuti ritme ya, ritme. Kapan kita ngegas, kapan kita ngebreak. Ya. Itu circadian ritme, itu akan memberi sinyal-sinyal yang tepat, yang dibutuhkan oleh sel. Ya, agar dia bisa berkembang, kan dia juga harus berkembang ya. Dia harus menggantikan sel-sel yang rusak, dia harus bertumbuh ya. Jadi jangan berharap dengan kita tidur aja, dengan oksigen hiperbarik aja, dengan minum weight gain, terus kita bisa gede ototnya, nggak bisa ya. Jadi kita harus memberi sinyal, memberi stimulasi kepada sel sehingga dia bisa bertumbuh. Nah, kapan sel itu bertumbuh? Ya dia akan bertumbuh kalau nutrisinya tercukupi, kalau oksigennya tercukupi gitu ya. Terus pasien-pasien kanker, kalau seandainya kita berhasil mengendalikan hipoksia inducible faktor, apa yang terjadi kepada sel kanker? Jadi sel kanker yang mitokondrianya sudah rusak parah yang tidak bisa diselamatkan, dia akan mati dengan apoptosis atau dia akan dimakan oleh sel-sel imun kita. Nomor 1 itu. Nomor 2, dia menjadi dorman. Jadi dia berhenti membelah. Dia berhenti membelah karena apa? Karena instruksi dari hipoksia inducible faktornya itu
di stop, ya enggak. Dan yang hipoxia inducible factor ini kan membuat dia membelah terus ya. Kalau nggak di stop dia akan terus membelah. Kalau hipoxia inducible factor ini kita stop, otomatis dia berhenti membelah ya. Tapi seperti bakteri, kalau bakterinya itu di lingkungan yang tidak menguntungkan dia akan dorman dong, dia akan tidur, membentuk kapsid gitu, sembunyi ya. Dan sel-sel kanker banyak yang menjadi seperti itu. Tapi minimal dia tidak akan bertambah besar. Ya. Terus nomor 3, ini yang mungkin banyak orang nggak percaya. Dengan kita memberikan sinyal-sinyal yang tepat, dengan memutus rantai hipoxia inducible factor tadi, sel yang tadinya membelah diri dengan liar dan kehilangan identitasnya, kira-kira bisa menemukan kembali tidak identitasnya? Bisa banget. Ya. Jadi potensinya itu luar biasa. Ya. Kalau kita memandang penyakit secara metabolik, itu potensinya luar biasa. Ya. Kok hiperbarik itu sudah masuk dunia medis. Ya. Tapi penggunaannya kurang optimal. Ya, karena tidak populer juga, dan saya beserta teman-teman berusaha untuk mempopulerkan kembali hiperbarik. Alhamdulillah sih lumayan gitu, kita ada sekitar 12.000 follower lah gitu ya. Dan saya bersyukur alhamdulillah bisa digandeng Mas Tio, ini digandeng yang kedua kalinya. Saya menggandeng Mas Tio yang pertama, ini digandeng oleh Mas Tio. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan lah hiperbarik ini. Jadi hiperbarik bergandengan tangan dengan ketosis lifestyle. Wah, luar biasa kalau saya bilang ya. Asalkan apa? Asalkan konsisten aja gitu, maksud saya. Tidak ada hasil yang instan, nggak ada. Jadi ada pasien yang, dok, saya misalnya udah KF selama 5 hari, terus udah hiperbarik selama 5 hari, kok gula saya masih tinggi, tensi saya masih tinggi. Nah, terus saya tanya, udah berapa lama gulanya tinggi, udah berapa lama tensinya tinggi, seperti itu ya. Semua berproses. Ya kapan sembuhnya walau alam. Yang penting mah konsisten, niat, ikhtiar. Udah, tubuh akan memperbaiki dirinya. Begitu aja sih, Mbak. Ya. Oke, sedikit pertanyaan dulu dok. Tadi namanya sebutannya hipoxia inducible. Ya, namanya hipoxia inducible factor. Jadi ini inducible factor. Ya, jadi kayak enzim, kayak faktor yang kita produksi sebenarnya. Oh, oke. Setiap sel kita produksi secara konstan. Ya. Oke, saya coba analogikan ya. Jadi ada satu sel yang berubah menjadi sel kanker, itu dia kehilangan identitasnya untuk berfungsi. Betul. Oke, berarti ini sel tubuh yang tadinya sehat berubah seperti alien gitu ya. Dia tidak bekerja sama dengan sel lain gitu ya dok. Dia malah membelah diri, dia seperti egois untuk semakin banyak, meluas dan liar gitu ya. Oke, aku soalnya harus membayangkan seperti terlihat gitu ya, karena kalau nggak masuk nih dok, mungkin nakes-nakes kan udah tahu istilahnya ini begini-begini, tapi saya coba awamkan gitu dok. Berarti ketika tadi dokter bilang ketika kita ikhtiar memadukan hiperbarik, oksigen terapi dengan ketofastosis, si sel yang kehilangan identitas ini bisa kembali lagi menemukan dirinya dan berfungsi. Bisa dong. Wow. Bisa. Tepuk tangan dong buat dokter Agni. Ini saya baru kebayang karena sebelumnya di Cafe Samara saya nyaksikan melalui Zoom karena saya di luar kota tidak bisa hadir secara tatap muka. Jadi saya sangat tertarik karena akhir-akhir ini banyak newbie gitu ya yang sangat ingin mencoba ketofastosis dan rata-rata memang mereka mengidap kanker gitu. Yang saya muncul lagi pertanyaan adalah anak-anak usia di bawah 6 tahun itu ada juga yang mengalami kanker sel darah putih. Itu apa yang terjadi dok? Oke, sel darah putih kan ada macam-macam ya, kanker sel darah putih. Kalau anak-anak itu paling banyak itu namanya ALL, acute
dia jadi acute, dia lebih ke acute lymphoblastic leukemia seperti gitu. Cuman kalau yang di dewasa tipenya beda lagi. Sebenarnya segala sel kanker itu prinsipnya sama sebenarnya, sama-sama kehilangan identitasnya dan dia bermultiplikasi dengan cepat. Ya, jadi sel kanker, bedanya sel kanker dengan sel normal itu sifatnya sel kanker. Jadi dia membelah terus sehingga dia tidak menjadi dewasa seperti itu. Ya, jadi selnya itu membelah, mendorong, menekan. Jadi kalau berbahayanya leukemia, sel darah putihnya membelah dengan liar begitu, dengan cepat, sehingga dia menekan produksi sel darah merah dan dia menekan produksi platelet yang membantu pembekuan darah. Dan walaupun sel darah putih di dalam darah itu banyak sampai ratusan ribu, dia tidak berfungsi, kan dia kehilangan identitasnya. Ini prinsipnya sama, untuk kanker apa aja prinsipnya sama. Jadi sel-sel yang membelah dengan cepat, saking cepatnya dia kan tidak pernah menjadi dewasa. Anak-anak, terus bayi, terus merangkak, terus dia kehilangan fungsinya. Ya, prinsipnya pun sama, dengan cara-cara metabolik kalau saya bilang, ya. Oke. Jadi saya sudah kebayang karena yang saya tahu kan kanker itu seperti benjolan gitu ya dok ya. Ternyata kalau dalam kasus leukemia yang dialami anak-anak itu seperti itu. Dan kayaknya nggak udah gitu loh terapinya dok. Mungkin kalau saya kebanyakan lihat gosip anak artis gitu ya. Jadi saya tahu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Apakah selama ini memang secara konvensional medical itu tidak bisa menggaranti ya dok, bahwa dalam waktu tertentu kita kejar kira-kira berapa tahun sembuh itu nggak bisa ya dok ya? Kan biasanya di kemo ya, jadi di transplantasi, dicangkok sumsum tulang yang baru itu angka keberhasilannya lumayan. Jadi dimatikan sumsum tulangnya dibersihkan lah seperti itu, terus diganti dengan sumsum tulang yang baru. Lumayan angka keberhasilan. Cuman ingat, kalau dia mendapatkan paparan-paparan lagi ya, dia bisa muncul lagi. Jadi tidak mengangkat akar masalah gitu ya dok? Ya. Oke. Jadi akar masalahnya tetap di metabolik. Jadi walaupun pasien ada yang sembuh gitu, survivor kanker apapun itu, tetap harus hati-hati. Karena bisa muncul lagi. Ini bukan bicara tentang genetik, ini bicara metabolik. Oke. Kita sudah mau menjelang jam isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Saya akan membuka pertanyaan. Tuh kan, udah mulai banyak yang nanya. Mudah-mudahan sempet ya. 2 pertanyaan kali ya dok ya. Oke, boleh dibantu mic-nya. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke. Ibu yang baju pink dan ibu yang baju krem. Peach ya. Ya. Silakan ibu ke tengah aja di belakang LCD projector. Silakan nama, usia dan pertanyaannya. Kita masih sempat waktunya. Mengenai hiperbarik oksigen terapi, nyala nggak? Nggak nyala coach. Oh udah, oke. Oke, nama saya Ati, umur saya 55 tahun. Kebetulan saya penderita kanker payudara dan baru diangkat. Nah di sini saya agak kurang jelas itu dok tentang kecukupan oksigen itu tadi. Mohon penjelasannya di situ. Karena dokter bilang kanker saya sudah metastasis. Jadi ada 4 benjolan kecil lagi. Jadi mohon penjelasannya bagaimana cara saya mendapatkan untuk kecukupan oksigen itu. Terima kasih Ibu Ati. Silakan. Yang pertanyaan kedua aja dulu ya dok biar cepet ya. Oke. Silakan berdiri Mbak. Iya. Selamat siang. Siang. Dokter Agni, saya mau nanya. Namanya siapa Mbak? Saya Mona dari Bandung. Iya. Dari mana? Bandung. Oh dari Bandung. Usianya berapa Mbak? Saya 42. 42, seumuran kita ya. Boleh pertanyaannya silakan. Dok, saya mau nanya, saya punya
anak remaja. Anak saya itu punya masalah, dia juga dokter juga sama. Dia punya tapi dokter umum ya sih. Dia punya masalah di bagian payudara, benjolan seperti itu, tapi berkembang dengan pesat banget. Padahal dia bukan sejenis kanker, tapi mamai apa gitu namanya, saya nggak ngerti. Berkembang pesat dan pada beberapa orang tuh sampai harus dibuang. Itu permasalahan, akar masalahnya tuh sama. Bisa diperbaiki dengan hiperbaring atau enggak, Dok? Oke, terima kasih Mbak Mona. Yes. Mbak Mona sudah berketofastosis? Saya jalanin ketofastosis 5 bulan. Permasalahan saya sama dengan Dr. Agni, multiple systemic sclerosis. Saya berobat ke Prof. Iris Rengganis di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Oke, kalau anaknya belum ber-KF ya? Anaknya yang tadi dokter? Kemarin kebetulan sempat komunikasi telekonferensi sama Mas Tio. Oke. Banyak komunikasi dan dia mulai banyak tertarik dan udah mulai belum 100%, mungkin 80%. Oke, nanti berarti mesti diundang masuk ke metabolic conditioning ya, Dok ya. Oke, terima kasih Mbak Mona. Oke, kita jawab pertanyaan dulu Ibu Ati ya. Oke. Pertanyaan pertama tentang masalah oksigenasi jaringan. Saya jelaskan dulu tentang hiperbarik ya. Jadi kita ini sebenarnya tinggal di... Boleh direkam loh. Kita ini tinggal di bumi. Bumi itu dilapisi oleh apa? Atmosfer. Ya. Jadi kalau kita berdiri sekarang di sini, kita itu mendapatkan tekanan oksigen, tekanan udara sebanyak 1 atmosfer absolut. Ya enggak? Oke. Itu hanya untuk di bumi ya. Kita mendapatkan tekanan dari gravitasi sehingga membentuk 1 atmosfer absolut. Udara ini membentuk 1 atmosfer absolut. Kalau hiperbarik, hiper. Jadi kita membuat tekanan atmosfernya lebih dari 1 atmosfer absolut. Ya. Kalau untuk terapi medis itu mulai dari 2,0 sebenarnya. Tapi kalau biasanya kita pakai 2,4. Ya, 2,4 sampai 2,8 atmosfer absolut. Jadi tekanan atmosfer yang kita hirup ini ditingkatkan 2,4 sampai 2,8 kali lipat. Bisa lebih dari itu bisa, tergantung kasusnya. Nah di saat tekanan atmosfer itu lebih dari 1, volumenya akan lebih kecil. Ya. Di saat kita, jadi ini terapi oksigen hiperbarik sering disebut menyelam kering karena sewaktu kita menyelam 10 meter, ya. Badan kita, udara di badan kita sama udara yang kita bawa waktu kita diving itu akan mengalami tekanan sehingga tekanan atmosfer udara yang kita bawa itu akan menjadi 2 atmosfer absolut di kedalaman 10 meter. Ya. Kalau kita menyelam lebih jauh lagi sampai 20 meter, maka udara dalam badan kita dan yang kita bawa itu akan menjadi 3 atmosfer absolut. Di saat itu volume udara itu akan menjadi lebih kecil. Hukum Boyle, hukum Henry ya, volumenya akan lebih kecil dan dia akan larut di air. Jadi kalau seandainya saya bawa botol aqua nih, separuh isi, separuhnya kan udara. Nah terus saya bawa hiperbarik atau bawa menyelam, maka volume udaranya itu akan mengecil separuh. Dengan tekanan 2,0 atmosfer absolut, maka volume udaranya akan mengecil. Jadi kalau balon misalnya tadinya diameter 10 cm, saya bawa diving, dia akan menjadi 5 cm dengan kedalaman 10 meter. Saya go lebih dalam lagi sampai 20 meter atau saya hiperbarik 3 atmosfer absolut, yang balon 10 cm tadi akan menjadi 3 cm. Ya, jadi di saat volume udara mengecil tadi dia akan lebih larut dalam air. Ya, dia akan lebih larut dalam air. Nah, selama ini kan oksigen dibawa oleh sel darah merah, oleh eritrosit, ya enggak dibawa gitu. Kalau kita kekurangan sel darah merah, kita akan mengalami kekurangan oksigen, ya enggak. Nah, ada kondisi yang namanya life without blood, ya. Jadi misalnya HB-nya 0. Mati nggak orang HB-nya 0? Mati ya. Tapi saya masukin
di hiperbarik 2,8 atmosfer absolut. Saya kasih oksigen 100%. Pasien ketawa-ketawa aja, mau olahraga kayak, mau lari-lari kayak, karena dia dalam kondisi life without blood. Di saat itu oksigen akan diantar ke seluruh sel tubuh tanpa perlu diikat oleh sel darah merah. Magicnya hiperbarik di situ. Jadi dengan bertambahnya usia, dengan banyaknya stresor ya, dengan kurangnya tidur, kita sebenarnya mengalami banyak jejas vaskuler. Jadi jejas vaskuler itu istilah keren yang kita sering gunakan di dunia hiperbarik. Jadi sebenarnya kalau kita kalau banyak sumbatan, jejas vaskuler itu sumbatan sebenarnya atau endothelial injury. Semakin bertambah usia, semakin banyak sumbatan sebenarnya. Baik makro ya, pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Tapi sebenarnya yang fatal itu di pembuluh darah kecil, di kapiler. Ya, kapiler itu pembuluh darahnya sangat halus, hanya bisa lewat satu eritrosit. Bayangkan kalau dia mampet, nggak bisa nyampe kan oksigennya gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Dengan oksigen hiperbarik maka oksigenasi seluler akan tercukupi semua gitu. Satu itu. Jadi yang masalah kanker itu adalah sel yang berubah karena mendapatkan sinyal yang salah dalam tanda kutip. Sinyalnya itu adalah hypoxia inducible factor yang terstabilisasi. Ya, kenapa dia menjadi terstabilisasi? Nomor 1, karena sumbatan bukan? Bisa kan? Bisa. Nomor 2, karena stres. Ya, jadi stres itu bisa menyebabkan stabilisasi hypoxia inducible factor. Karena kurang tidur, bisa. Dia akan menstabilisasi hypoxia inducible factor. Atau peradangan kronis yang lainnya. Itu akan menyebabkan stabilisasi hypoxia inducible factor. Jadi dengan kita memperbaiki oksigenasi jaringan, ya, minimal akan degradasi. Jadi ibu ini masuk chamber nih selama 2 jam di tempat saya. Minimal hypoxia inducible factor yang kita produksi terus itu didegradasi. Jadi kita ini setiap sel tubuh kita selalu menghasilkan hypoxia inducible factor, selalu. Karena dia dibutuhkan sebenarnya untuk membesarkan otot lah, untuk pembentukan pembuluh darah baru. Jadi kita butuh hypoxia inducible factor. Tapi yang tidak kita butuhkan adalah stabilisasi dari hypoxia inducible factor. Jadi sel kita disuruh membelah terus, bikin pembuluh darah terus. Ini yang tidak boleh. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memutus rantai hypoxia inducible factor. Memutus ya. Atau begini, atau kita destabilisasi hypoxia inducible factor. Kita kan butuh hypoxia inducible factor ya. Tapi kan kita tidak mau dia itu terus aja memicu sehingga sel membelah diri. Sehingga selnya itu metastase, progres dan lain-lain, kan kita nggak mau itu. Kita harus putus nih. Jadi stabilitasnya diputus, diganggu gitu ya? Iya, stabilitasnya ya gitu, kembali ke keseimbangan ya. Jadi kita membutuhkan hypoxia inducible factor, tapi dalam keseimbangan. Paham nggak ya maksud saya ya? Nah, hiperbarik itu berusaha untuk mengembalikan itu, keseimbangan itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, jangan hanya mengandalkan hiperbarik juga, perbaiki tidurnya, nutrisinya. Jadi keton itu juga dia akan mendestabilisasi hypoxia inducible factor, ya. Terus apalagi ya, tidur, stres ya, jangan stres, jangan takut, jangan kepikiran, aduh gua mati nih, gua kena kanker, tambah cepat. Karena dia akan menstabilisasi hypoxia inducible factor tadi. Ya, jadi mind, body, soul, oksigen, semua. Pendekatan pasien secara holistik. Dan yakin Bu, yakin, jangan gak yakin. Ya, bismillah,
ikhtiar. Kesembuhan ada di badan kita. Yakin sembuh, bayangkan sembuh. Biarkan magic itu terjadi. Magic itu di sini ya. Jadi kita harus instruksikan, kita harus beri hak-haknya tubuh dan kita instruksikan untuk sembuh. Ya enggak? Bisa sembuh, bisa. Ya. Paham ya? Okay. Jadi dok, yang saya lihat nih kalau memang dalam kondisi sedang mengidap suatu penyakit yang berat atau akut gitu ya, itu sebenarnya terkena itu sebenarnya mental dulu ya dok? Iya betul. Iya pasti. Jadi lihat aja orang-orang yang kayak saya kan sekarang juga pegang pasien cuci darah ya. Jadi saya lihat orang-orang yang masih bekerja, masih optimis, masih menjalani kehidupan seperti layaknya orang yang tidak cuci darah, itu dia akan lebih sehat. Karena dia selalu optimis, dia selalu memandang masa depan. Ya, oh saya besok mungkin bisa nyicil motor misalnya. Oh saya besok bisa nyicil rumah. Jadi dia selalu melihat ke depan ya. Dia punya optimisme. Dia merasa saya harus lebih baik. Dia kualitas hidupnya jauh lebih baik lah gitu ya. Dibandingkan orang-orang yang aduh udah deh saya udah cuci darah tinggal nunggu mati. Beda banget. Betul. Ya, beda banget. Betul, Dok. Oke. Kita di pertanyaan terakhir ya, masih sempat sekitar 5 menit lagi ya. Mbak Mona dari Bandung tadi menanyakan bahwa anaknya yang dokter umum mengalami ada benjolan juga di payudara. Itu pertanyaannya tadi Mbak Monanya, ya. Ya, jadi memperbaikinya itu dengan HBOT, hiperbarik, oksigen terapi, dan KF. Makanya pertanyaan saya tadi udah ber-KF belum gitu. Tapi baru teleconference. Silakan dok. Oke, jadi kalau dia berproliferasi dengan cepat, ya udah dia mempunyai sifat-sifat kanker. Hanya dia mungkin masih encapsulated ya. Jadi dia masih bisa digerak-gerakin gitu. Dia nggak seperti jarum gitu. Biasanya yang membedakan sel ini tumor jinak atau ganas itu kan dari kapsulnya gitu, dari kapsulnya ya. Kalau pasien ini dianggap bukan kanker tapi membelah dengan cepat. Ya, dia dianggap bukan ganas karena kapsul. Dia masih ada kapsulnya sehingga dia berproliferasi di situ aja. Di dalam kapsulnya itu. Dia masih dianggap jinak. Tapi ini sifat-sifat kankernya udah ada. Ya, dia berproliferasi dengan cepat. Ya solusinya metabolik ya, pakai kacamata metabolik. Jadi dengan ya ketogenik ya. Jadi kalau Prof. Seyfried itu kan dia meneliti udah bukan pasien, tikus. Jadi dibuat 3 perlakuan. Yang pertama tanpa diet dan tanpa hiperbarik. Yang kedua diet keto tanpa hiperbarik ya. Terus yang ketiga diet keto dengan hiperbarik. Tikus yang diinduksi untuk menjadi kanker stadium 4 itu tanpa diapa-apain dia mati 1 bulan tanpa perlakuan. Terus tikus yang dengan ketogenic diet dia masih hidup dan tumornya mengecil dengan sangat bermakna sampai 1/3, tapi masih ada sel kankernya. Jadi masih butuh sesuatu yang lain. Yang ketiga, tikus yang ketiga itu ketogenic diet ya plus ketogenic ester ya yang VCO, MCT oil plus hiperbarik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hilang dong. Hilang. Benar-benar hilang gitu ya. Prinsipnya sama. Jadi kalau dia udah membelah dengan cepat ya sudah. Itu terjadi stabilisasi hipoksia inducible factor. Harus diputus. Stabilisasi hipoksia inducible factor ini yang harus diatasi.
Ya caranya dengan hiperbarik ya, walaupun hiperbarik belum masuk SOP ya. Aku ngomong kayak gini mungkin aku dipeleroin sama dokter-dokter yang lain, tidak masuk SOP. Ya. Terus yang kedua, dengan ketofastosis lifestyle ya, saya nggak bilang ketogenik, no, nggak bisa, karena itu tidak cukup untuk mendestabilisasi hipoksia inducible factor. Harus memperhatikan yang kelima pilar itu, ya, yang circadian rhythmnya. Jadi kapan kita stres, kapan kita ngegas, kapan kita ngebreak, ya, kita harus ngikuti itu. Ya, nggak akan cukup dengan ketogenic lifestyle tapi tidurnya kurang dan stresornya masih tinggi. Ingat, jadi juga lakukan juga cara-cara untuk mengurangi stres ya, mungkin pernafasan ya. Pernafasan itu bisa untuk mengendalikan anxiety ya, meditasi, mungkin yoga, stretching ya, itu bisa membantu mengatasi anxiety lah ya. Terus ya monggo sih kalau saya, karena ini bukan SOP, saya nggak bisa bilang ini menyembuhkan, enggak. Ya. Holistik harusnya dok ya. Jadi kalau saya tinggal preferensinya pasien aja. Kan ada pasien, dok, saya tidak mau dioperasi, saya tidak mau di kemo. Ya, oke. Ini ada alternatif. Ya. Tapi ini tidak masuk SOP. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Dan harus yakin dan harus konsisten. Ya. Ingat, semua kesembuhan ada di badan kita sih, dan harus yakin. Ya. Kalau udah memilih jalan, yakin, bismillah, ikhtiar dan konsisten. Insya Allah sih, insya Allah bisa, tubuh akan membereskan lah masalahnya gitu ya. Gitu aja Bu. Terima kasih Dokter Agni. Masya Allah. Mau bertanya lagi mungkin setelah isoma ya. Oke, boleh deh. Denda tapi nanti ya. boleh. Bapak siapa? Langsung aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Risan Nur Sitorus. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya direferensi oleh Abang Sitorus ya. Boleh deh sini. Sini nggak apa-apa sini. Ini Abang Sitorus ini kebetulan dia komen di postingan saya di Ketofastosis Indonesia. Sini bang. Oh iya, kasih. Asli dari Tanjung Balai Asahan, betul ya? Benar. Kebetulan satu kampung sama ibu saya. Tapi ibu saya udah nggak ada. Maksudnya saya udah berapa kali ke Tanjung Balai Asahan, Dokter Agni. Tanjung Balai Asahan itu adalah di mana dulunya itu pelabuhan yang mengekspor seafood. Jadi sebetulnya itu Tanjung Balai Asahan itu adalah lokasi di mana sumber seafood yang paling kaya raya di wilayah Sumatera Utara, tapi tidak ada yang untuk rakyat ya Bang. Itu semua dikirim keluar. Jadi saya pertama kali ke sana itu SMA kelas 1 gitu ya, ibu saya ngasih tahu itu pasarnya luar biasa. Pokoknya ngalahin Muara Karang. Beneran, ngalahin semua yang pernah saya datengin, yang di Jimbaran, pokoknya semua kalah deh. Begitu saya ke sana, saya tuh termasuk orang yang nggak setuju ketika semua hasil karya Indonesia itu buat di luar. Jadi saya keselnya kenapa? Saya mau beli kepiting sekilo nggak bisa, minimal harus 10 kilo, bener ya Bang? Jadi karena itulah saya merasa berkesan, ini kampung halaman ibu saya gitu ya, mendiang ibu saya tuh yang sangat sayang banget, dan saya termasuk kayak Mas Tio, hobinya makan ikan gitu ya. Dan abang ini dalam keadaan kondisi sulit melihat. Jadi mengetik komen di postingan saya ada insting gitu ya, merasa Abang Sitorus ini kenapa gitu. Saya sulit melihat. Jadi sampai minta Google Map untuk kesini hari ini, mendadak datang langsung untuk jadi peserta. Silakan Bang, untung Abang maksa 2 menit. Kita sama-sama orang Medan, ngerti lah tukang maksa emang. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Gak apa-apa Bang, bercanda Bang. Pecinta kesehatan. Iya, silakan. Terima kasih dokter. Iya, saya sekitar 4 hari yang lalu begitu bangun pagi pas subuh itu hari Selasa, saya merasa kok ada yang tidak enak di bibir saya. Ternyata sudah merot ke arah kanan. Lantas hari Selasa itu juga saya cepat langsung ke dokter. Kemudian melalui rujukan rumah sakit ke rumah sakit yang satu lagi, saya divonis katanya dengan
Bel palsi gitu. Nah, tadi saya sudah daftar, insya Allah besok Senin mungkin mau dicoba terapi apa-apa gitu. Tapi terkadang karena saya nggak pernah kena penyakit seperti ini, kekhawatiran saya melebihi daripada harapan saya gitu, mesti bisa sembuh atau tidak gitu. Makanya sekilas saya melihat di keto, saya coba ya, alhamdulillah mungkin dipertemukan dengan Mbak Sari Azidin, satu kampung gitu, mungkin mudah-mudahan satu jalan. Yang saya tanyakan, apakah dalam kondisi yang saat ini saya belum ditangani dokter tapi sudah mulai mengkonsumsi obat, apakah saya boleh masuk di keto? Kira-kira sebuah harapan apa yang akan saya dapatkan? Terima kasih, itu aja arahannya. Tepuk tangan buat Bang Sitorus. Nama depannya siapa Bang? Lupa Bang. Risan Nor Sitorus. Oh iya, Risan Nor Sitorus. Iya. Silakan Bang. Jadi maaf, belum mulai ber-KF ya? Belum. Tolong VCO-nya dong yang setengah liter dong. Nah, ini ada sponsorship langsung dari Viko Bagus. Langsung. Insyaallah. Oke. Iya, amin. Sudah ada protokol? Belum baca? Belum. Oke. Mudah-mudahan setelah ini seharian di sini dulu ya, Bang. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dong buat Bang Risan Nur Sitorus. Jadi hari ini kita melihat sendiri bagaimana seorang pasien, Dok, yang tidak mengetahui lagi bagaimana solusi untuk kesehatannya. Terima kasih, Bang. Mic-nya di sini nggak usah dibawa pulang ya, Bang. VCO-nya aja. Oke. Mudah-mudahan setelah ini mendapat pencerahan. Tekad ya Bang? Ya. Jadi mengalami Bell's palsy, tiba-tiba kemarin komen, saya langsung kasih tahu, ketemu aja sama Mas Tio, kita datang barengan para nakes dan narasumber, dan ternyata sudah ada di grup KF tapi belum pernah ber-KF gitu. Oke, saya kalau dari segi KF mungkin banyak yang lebih bisa menjawab ya. Tapi Bell's palsy ini kan ada gangguan saraf motorik ya di nervus Q7 kalau di dunia medisnya. Problemnya sih ya masalah kekurangan oksigen iya mungkin ada semacam stroke ringan yang mengenai nervus Q7 sebenarnya. Saya kalau untuk keto silahkan aja, senyamannya aja. Kalau di grup ketofastosis itu kan ada yang membimbing ya, ada yang ikut memantau silahkan. Tapi ingat keto bukan hanya keto aja ya, jadi dia harus pilar-pilarnya itu benar-benar harus diperhatikan ya. Yang tidurnya itu penting banget, tidur untuk regenerasi jaringan itu penting banget ya. Terus kalau di dunia hiperbarik ya saya punya beberapa pasien hiperbarik ya. Jadi saya anggap Bell's palsy itu kekurangan oksigen juga ya. Jadi tetap bisa sangat membantu ya, bisa sangat membantu. Udah ada beberapa pasien yang sudah terbantu gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu, silakan keto, silakan senyamannya aja, jangan lupa untuk selalu konsultasi gitu ya. Ada dokter-dokternya juga saya lihat ya, silakan. Insya Allah bisa membaik kok Pak, ya bisa membaik. Kalau di Medan saya nggak tahu kalau hiperbarik ada atau enggak, cuman untuk kalau perlu informasi kita ada komunitas hiperbarik Indonesia, ya mungkin bisa berkolaborasi dengan KFLS. Saya rasa hasilnya akan luar biasa kok, sembuh insya Allah ya. Gitu aja ya. Amin. Kita doakan semua di sini ya. Yang masih sakit diberi kemudahan untuk ikhtiar ber-KF dan bisa sembuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Risan. Nanti bisa nih dibajak nih, ada Coach Rega, Coach Ebi, warrior semua di sini. Kita mendapatkan keluarga baru. Kita terima dengan lapang dada dan semua ilmu yang bisa kita berikan. Mari kita bimbing sahabat-sahabat kita di ketofastosis. Alhamdulillah. Kenapa? Kok ada Mbak Sari? Nggak apa-apa. Saya konsulnya sejam cuma 10.000 kok. Bercanda ya. Jangan 10.000 banget gitu maksudnya. Oke deh.
Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.